Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 328, melawan Guiyu Kultivator tingkat 9 Pangeran Bela Diri. Dalam sekejap mata, Jiang Wuji terkejut mendapati bahwa lebih dari setengah energi spiritual dalam tubuhnya telah diserap dan ditelan oleh Luo Xiu. Jika ini terus berlanjut, tidak lama lagi, semua energi spiritualnya akan habis, tidak tersisa sedikit pun. Dia merasa seolah-olah bertemu dengan musuh bebuyutan, seperti anak sungai bertemu dengan lautan yang luas. Akhirnya, air dari anak sungai akan bergabung dengan lautan, keduanya jelas tidak berada pada level yang sama. Mengingat bahwa dia baru saja mengancam akan membunuh Luo Xiu dan merebut tekniknya, Jiang Wuji kini khawatir bahwa dia justru akan dibunuh oleh Luo Xiu. Tak punya pilihan lain, dia terpaksa berteriak, "Aku menyerah." Sebagai jenius yang dibina oleh Sekte Iblis Suci, Jiang Wuji memiliki kebanggaan yang mendalam. Bagi orang seperti dia, mengakui kekalahan adalah hal yang sangat jarang terjadi. Jiang Wuji telah menyerah. Jadi Luo Xiu pun berhenti mengaktifkan cakram kehidupan dan kematian. Dari ekspresi Jiang Wuji, terlihat bahwa orang ini memiliki niat membunuh terhadapnya. Luo Xiu tidak terlalu khawatir tentang Jiang Wuji, tetapi Sekte Iblis Suci di belakangnya adalah tanah suci abadi. Jika dia membunuh Jiang Wuji di sini, bahkan Patriark Api Wu Qiu pun mungkin tidak akan bisa melindunginya. Luo Xiu sudah memperkirakan situasi ini. Karena dia ingin memenangkan posisi pertama, dia harus mengungkapkan beberapa kemampuannya, dan menarik perhatian orang lain adalah hal yang tak terelakkan. Sekte Iblis Suci adalah tanah suci abadi. Meski mengincar teknikku, para tokoh tingkat Kaisar Bela Diri tidak akan mudah turun tangan. Selama aku bisa segera meningkatkan kekuatanku, aku tidak akan takut pada Santo Bela Diri, pikir Luo Xiu dalam hati. Namun, dia juga menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia belum bisa mengalahkan kultivator Santo Bela Diri dari Tanah Suci. Kultivator dari Tanah Suci biasanya lebih kuat 3 tingkat dari kultivator biasa di level yang sama. Artinya, kultivator Santo Bela Diri dari Tanah Suci setara dengan kultivator tingkat menengah Santo Bela Diri biasa. Kultivator dari Tanah Suci Abadi, bahkan di tingkat awal Santo Bela Diri, setara dengan kultivator tingkat lanjut Santo Bela Diri. Di tingkat lanjut Santo Bela Diri, mereka bisa bersaing dengan Kaisar Bela Diri biasa. Sekarang kekuatanku di tingkat 7 penguasa bela diri. Jika aku bisa mendapatkan posisi pertama dan masuk ke alam rahasia wilayah suci, Kaisar Bela Diri ke-8 pernah mengatakan bahwa tempat itu bisa dengan cepat meningkatkan kekuatan. Jika aku bisa mencapai level Pangeran Bela Diri di sana, meski tidak bisa mengalahkan beberapa Santo Bela Diri terkuat, setidaknya aku bisa melindungi diri. Sementara Luo Xiu memikirkan hal ini, pertarungan untuk peringkat 10 besar terus berlanjut. Saat ini, pertarungan antara Changlan dan Wu Yun sedang berlangsung. Keduanya adalah jenius dari keluarga Wu. Changlan segera menyerah karena dia sering bertarung dengan Wu Yun di keluarga Wu dan tahu dia bukan tandingannya. Selanjutnya, Putri Suci Wuxin menghadapi Dao Yan dari Sekte Pedang Dewa. Kali ini, Putri Suci Wuxin menunjukkan kekuatan besar. Dengan satu jari, dia menyerang dengan energi langit bumi, dengan mudah mengalahkan Dao Yan. Konon, dari kekacauan muncul, tercipta langit bumi Yin dan Yang. Langit bumi terpisah menjadi dua energi murni dan kotor, Yin dan Yang kemudian menjadi 5 elemen. Selanjutnya, Changlan bertarung melawan Putri Suci Wuxin. Meski dia melatih 2 atribut, kekuatan logam emas dan api, dia tetap kalah dari Putri Suci Wuxin. Energi langit bumi yang berubah-ubah membuat Putri Suci Wuxin menempati posisi 3 teratas di antara para jenius. Ini membuat semua orang tercengang. Mengapa Putri Suci Wuxin yang begitu kuat menyerah melawan Luo Xiu? Apa alasan dibalik semua ini? Luo Xiu memandang Dao Wuxin, mengerutkan kening. Sejak awal pertarungan, kekuatan yang dia perlihatkan cukup mengesankan, hampir setara atau sedikit lebih unggul dari para jenius Tanah Suci lainnya. Rencananya adalah memenangkan posisi pertama tanpa mengungkapkan terlalu banyak kartu truf. Namun, penyerahan Putri Suci Wuxin mendorongnya ke puncak perhatian. Selain itu, setelah menyerah, Putri Suci Wuxin menunjukkan kekuatan besar, membuat semua orang curiga terhadap Luo Xiu. Aku tidak merasa pernah menyinggung wanita ini, pikir Luo Xiu bingung. Karena penyerahan Putri Suci Wuxin, kekuatan sejati Luo Xiu menjadi misterius,
membuat banyak orang berpikir bahwa dia mungkin lebih kuat daripada Wu Yun dan Xing Ling. Seiring berjalannya pertarungan, situasi semakin jelas. Dari 10 orang, hanya Luo Xiu, Wu Yun, Xing Ling, dan Gui Yu yang masih memiliki rekor kemenangan sempurna. Pertarungan berikutnya, Wu Yun melawan Dao Wuxin, Patriark Api Wu Qiu mengumumkan dari atas awan. Mendengar nama mereka, penonton langsung bersemangat. Meski Putri Suci Wuxin menyerah satu pertarungan, kekuatan yang dia perlihatkan luar biasa. Namun, Wu Yun tetap lebih populer karena kekuatannya telah mencapai tingkat 9 pangeran bela diri. Kabarnya, dia hampir menembus level Santo bela diri, menjadi calon kuat sebagai putra suci berikutnya dari keluarga Wu. Luo Xiu juga tertarik dengan pertarungan ini karena dia tahu Wu Yun adalah hambatan terbesar untuk memenangkan posisi pertama. Saat pertarungan dimulai, Putri Suci Wuxin langsung mundur, menjaga jarak dari Wu Yun. Wu Yun adalah seorang kultivator tubuh yang juga menguasai kekuatan ruang, dengan kecepatan luar biasa dan serangan kuat. Bertarung jarak dekat dengannya adalah bunuh diri. Dao Wuxin membentuk segel dengan tangan, energi langit bumi menyebar, berubah menjadi berbagai senjata seperti pedang, tombak, dan tombak naga. Menghadapi serangan penuh Dao Wuxin sejak awal, Wu Yun tetap tenang. Di sekelilingnya, ruang dalam radius 10 meter hancur, membentuk zona vakum hitam. Ruang gelap yang hancur seperti lubang hitam, menyerap semua serangan dari energi langit bumi, tidak meninggalkan efek apapun. Wu Yun berhasil menguasai ruang. Dia telah melatih kekuatan ruang hingga mencapai tingkat sempurna dan berhasil membentuk wilayah ruang. Dao Wuxin menyerah. Mendengar bahwa serangannya tidak efektif, Dao Wuxin langsung menyerah tanpa ragu. Kata-kata itu membuat seluruh arena gempar. Bagi para jenius dari Tanah Suci, melatih satu atribut hingga tingkat sempurna sebenarnya tidak terlalu sulit. Misalnya, Changlan telah melatih kekuatan logam emas hingga tingkat sempurna dan kekuatan api hingga tingkat besar. Namun, melatih atribut hingga tingkat sempurna dan membentuk domain adalah dua hal yang sangat berbeda. Bahkan sebagian besar kultivator tingkat Santo bela diri tidak dapat membentuk domain mereka sendiri. Konon, dalam domain mereka, seorang kultivator tidak terkalahkan. Domain adalah jembatan antara kekuatan atribut dan hukum. Mampu membentuk domain berarti Wu Yun hampir mencapai pemahaman hukum ruang. Sebagai penonton, Luo Xiu juga mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi serius. Kekuatan ruang dan kekuatan kematian adalah atribut tingkat tertinggi. Wu Yun tidak hanya mencapai tingkat 9 pangeran bela diri, tetapi juga berhasil membentuk domain ruang. Tanpa mengungkapkan beberapa kartu truf, Luo Xiu mungkin bukan tandingannya. Yang lebih mengejutkan Luo Xiu adalah bakat Wu Yun yang luar biasa. Menurut pengetahuannya, Wu Yun baru berusia 32 tahun. Untuk standar murid Tanah Suci, sebagian besar berada di tingkat Raja Bela Diri atau penguasa bela diri. Hanya beberapa jenius luar biasa yang mencapai tingkat awal dan menengah pangeran bela diri, dan hanya jenius sejati yang mencapai tingkat akhir pangeran bela diri. Pemahaman tentang kekuatan ruang sangat sulit, yang menjelaskan mengapa hanya sedikit orang yang melatihnya. Wu Yun mampu mencapai tingkat ini pada usia 32 tahun, membuat Luo Xiu merasa rendah diri. Meskipun Luo Xiu telah melatih dua kutub kehidupan dan kematian hingga tingkat hukum, itu karena anugerah hukum asal yang membantunya memahami gambar hukum ketiga. Tanpa itu, Luo Xiu memperkirakan bahwa dia butuh beberapa tahun lagi untuk memahami gambar hukum ketiga. Kekuatan Wu Yun yang luar biasa membuat semua orang merasa bahwa kekalahan Dao Wuxin adalah hal yang wajar. Bukan berarti Dao Wuxin lebih lemah dari Wu Yun, tetapi karena Wu Yun lebih tua sekitar 10 tahun. Jika usia mereka sama, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Namun, meskipun Dao Wuxin kalah, dia telah bertarung dengan Wu Yun, sementara melawan Luo Xiu, dia langsung menyerah tanpa bertarung. Apakah itu berarti, menurut Dao Wuxin, Luo Xiu lebih kuat dari Wu Yun? Tidak mungkin. Wu Yun memiliki kekuatan pangeran bela diri tingkat 9 dan domain ruang, sedangkan Luo Xiu hanya memiliki kekuatan penguasa bela diri tingkat 7 berkat teknik rahasia dan kekuatan kematian tingkat besar. Siapa tahu dari mana dia muncul? Meski mendapatkan warisan dari Tanah Suci kuno, dia seharusnya tidak bisa bersaing dengan pewaris Tanah Suci abadi, bukan? Jiang Wuji juga pewaris Tanah Suci abadi, tetapi dia juga kalah dari Luo Xiu. Penonton berdiskusi dengan hangat. Meskipun mereka masih meragukan kekuatan Luo Xiu, tindakan Dao Wuxin membuat banyak orang menempatkannya sejajar dengan Wu Yun. Pertarungan berikutnya, Luo Xiu melawan Gui Yu. Setelah Dao Wuxin melawan Wu Yun, pertarungan yang sangat dinanti-nantikan pun tiba. Karena tindakan Dao Wuxin, kekuatan sejati Luo Xiu menjadi misterius. Pertarungan ini akan menjadi kesempatan untuk melihat apa yang sebenarnya dia miliki. Gui Yu adalah jenius nomor 1 dari generasi muda Sekte Iblis Suci, sudah mencapai tingkat 9 pangeran bela diri.
Jika dia berhasil menerobos, dia akan menjadi calon utama untuk posisi pemimpin muda Sekte Iblis Suci. Kalau Luo Xiu tidak bisa mengalahkan Guiyu, berarti kekuatannya tidak sekuat yang dibayangkan. Meski begitu, kita masih tidak tahu mengapa Dao Wuxin menyerah. Harus diakui, dibandingkan dengan pertarungan Dao Wuxin melawan Wu Yun, pertarungan Luo Xiu melawan Guiyu adalah yang paling dinanti-nantikan. Di atas panggung, Guiyu berdiri dengan pakaian hitam, wajahnya menunjukkan kesan jahat, tangannya bersilang di belakang, berdiri dengan angkuh. 10 meter darinya, Luo Xiu juga berdiri dengan pakaian hitam, tubuhnya tegak. Orang ini membuatku merasa tertekan. Ekspresi Guiyu tidak berubah, tetapi dia tidak meremehkan lawannya. Semakin tinggi tingkat seni bela diri seseorang, semakin tajam indera mereka. Intuisi ini seringkali lebih akurat daripada informasi yang terlihat oleh mata. Di mata Guiyu, pemuda bernama Luo Xiu ini memiliki fluktuasi energi spiritual dari tingkat 7 penguasa bela diri, dengan teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatannya hingga tingkat 7 pangeran bela diri, melompat 1 tingkat penuh. Peningkatan kekuatan ini terlihat menakutkan, tetapi sebenarnya tanah suci lainnya juga memiliki teknik serupa. Biasanya, teknik ini memiliki batasan, misalnya dapat meningkatkan kekuatan dari penguasa bela diri ke pangeran bela diri. Namun, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan dari pangeran bela diri ke santo bela diri. Karena dari tingkat santo bela diri ke atas, yang paling penting adalah pemahaman tentang tingkat kekuatan, yang tidak bisa ditingkatkan dengan teknik rahasia. Selama ini, di generasi muda, Guiyu hanya merasa tertekan oleh beberapa orang seperti Wu Yun, Xingling, dan Dao Wuxin. Meskipun Dao Wuxin sedikit lebih lemah, dia lebih muda, dan kekuatannya akan segera menyusul. Namun, Guiyu tidak pernah mengira bahwa seorang pemuda berusia 21 tahun, 10 tahun lebih muda darinya, bisa membuatnya merasa tertekan. Tapi Guiyu tidak akan menyerah seperti Dao Wuxin. Dia menyempitkan matanya, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, 10 meter jarak, tiba-tiba muncul di depan Luo Xiu,